أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mengawali kuliah keempat ini, saya bertanya tentang empat. Seperti kita tahu, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menghidupkan yang telah mati. Bahkan beliau bukan hanya ingin tahu, ingin melihat bagaimana Tuhan menghidupkan yang telah mati. Ayatnya seperti ini. Dan ketika berkata Ibrahim, Rabbi, lihatkan kepadaku. Ya, saya garis bawahi, lihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, belum ada yang bertanya seperti ini. Di sini hebatnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau alam semesta ini sebagai universitas, Nabi Ibrahim ini seorang murid yang jenius. Pertanyaannya jadi menggelitik. Lihatkan kepadaku arini kaifa, bagaimana tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Allah bilang, apa engkau belum percaya? Tidak sekali-kali, tetapi agar tentram kolbuku. Lalu Allah mengatakan, maka ambillah 4 ekor burung. Tangkaplah 4 ekor burung. Pertanyaan kita adalah, mengapa 4? Itu pertanyaannya. Jadi sebuah pertanyaan yang dari dulu belum pernah ditanyakan. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai manusia paham mengapa 4 itu berapa ribu tahun. Coba Anda renungkan. Berapa ribu tahun orang akhirnya paham, oh pantas Allah bilang 4. Konsentrasinya ke 4. Mengapa 4? Mengapa 4 ekor burung? Jadi hari ini sudah dimengerti mengapa 4. Karena manusia itu secara teori terdiri dari 4 huruf saja. Tentunya tidak semua orang paham ini. Bagaimana 4 itu adalah pesan di abad modern kita sekarang. Kalau Al-Quran itu turun di abad ke-7, sudah selesai abad ke-7, TAGC itu sekitar abad ke-19 atau abad ke-20. Kalau kita ambil setelah Perang Dunia Kedua, karena ilmu pengetahuan itu melesat maju setelah Perang Dunia Kedua, yaitu 1942. 1942 Jerman menyerah. Setelah itu terjadi Perang Dingin. Nah, ilmu pengetahuan itu berlomba-lomba antara Rusia dan Amerika. Ditemukannya mikroskop elektron, dilihatnya susunan dari kromosom, ditelitilah kromosom itu. Di kromosom itulah ditemukan TAG. Tapi kapan itu dikoneksikan? Nah, setelah orang tahu TAGC, orang juga belum tahu itu bahwa berhubungan dengan ayat tadi, 4 burung tadi. Dan itu menunggu waktu lama lagi. Nah, disinilah peran dari ayat ini. Ingatlah hari yang Dia panggil kamu, maka kamu memperkenankan karakter hamdunya. Di sini, kamu dipanggil, kamu memperkenankan karakter hamdu. Kalau terjemahan lama, dengan memujinya. Bedanya dengan Sains Quran di situ. Kamu memperkenankan karakter hamdu. Jadi ini peristiwa hamdu. Maka itu burung tadi harus dipanggil. Setelah dijinakan disuruh, kemudian panggillah mereka. Setelah diletakkan di 4 gunung, dipanggil. Jadi sah bahwa burung itu mewakili TAGC.
Karena TAGC ini nanti akan dipanggil. Jadi nanti waktu kita dipanggil, TAGC ini akan bergabung. Ini memakai kata panggil sama-sama. Ya da'ukum, dari kata da'a, sama dengan kata doa, seru, panggil. Hari yang dia panggil kamu, kamu memperkenankan karakter hamdu. Jadi karakter hamdu itu adalah TAGC yang bergabung. Jadi peristiwa itu peristiwa hamdu. Panggillah mereka. Seperti ini ekspresinya kalau burung dipanggil. Tetapi karena sesungguhnya itu adalah 24 juta keping, Nabi Ibrahim tidak mungkin menjinakkan 27 juta burung. Itu tidak mungkin. Maka itu Allah menggantinya dengan fenomena belalang. Khusuk pemandangan mereka keluar dari ladang kebangkitan seperti belalang. Nah, kita punya film tentang belalang ini. Nah, inilah ekspresi TAGC. Sebuah fenomena yang mahal, adanya belalang pernah keluar di zaman Fir'aun. Kemudian di zaman kita juga ada keluar belalang, sampai BBC bisa bikin filmnya. Pernah keluar. Sehingga kita dapat penggambaran memperkenankan karakter hamdu. Nanti kalau kita dipanggil itu bagaimana? Dan kamu merasa bahwa kamu tidak tinggal melainkan sedikit. Itu dia. Ketika berkata Ibrahim, Rabbi, lihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Ya, kalau saya hitung kasar, ini ada 6.000 tahun lah. Anda bisa bayangkan. Butuh 6.000 tahun sampai manusia paham, oh, pantas 4. Saya mengerti 4. Saya mengerti 4. 6.000 tahun. Nah, kemudian ditunggu lagi sampai Nabi Ibrahim tua. Itu berapa puluh tahun. Nah, malaikat itu diutus ke negeri Lut. Pertanyaannya, mengapa dia harus berbelok ke negerinya Ibrahim? Tugasnya kan negeri Lut. Dan itu dia sampainya malam lagi. Jadi kalau saya gambarkan itu serem sekali. Orang-orang asing datang pada malam hari. Di kampungnya Ibrahim nggak ada hansip. Nggak seperti kita. Jadi orang-orang itu bisa jadi ini orang liar, orang siapa. Sampai Nabi Ibrahim ketakutan. Nah, ini jadi trending topik dalam Al-Quran. 3 kali disebut dalam Al-Quran. Cuma si pembaca Al-Quran tidak merasakan ini sebuah trending topik. Serem. Judulnya serem. Disebut dalam 1551. Angkanya pun mudah diingat. 1551. Dan dikabarkanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim. 1551. Nah, kemudian untuk memudahkan, muncul lagi di 51. 5124. Sudahkah datang kepadamu kabar tamu Ibrahim sebagai orang yang berbeda? Berbeda, karena dia dikenal dia oleh Ibrahim. Ibrahim nggak kenal orang ini, siapa ini? Serem, malam-malam dia datang, bayangkan. Orangnya keker. Nah, kemudian muncul lagi, yang ketiganya muncul di 1169. Sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim dengan kabar gembira sambil berkata, salam. Ia jawab, salam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan kepala anak sapi yang dibakar. Nah, mungkin tradisi pada waktu itu kalau ada tamu dikasih hidangan. Nah, yang bikin takut Nabi Ibrahim di ayat 70 ini. Ternyata tangan malaikat itu nggak nyampe ke kepala sapi itu. Makanya dibilang, aku heran. Nah, langsung malaikat tahu bisikan di dalam hatinya Nabi Ibrahim. Jangan takut, katanya. Ini luar biasa, saudara. Trending topik. Tapi kita membaca Al-Quran lewat. Kita tidak pernah menghargai cerita ini. Anda bisa bayangkan kalau malam-malam ada tamu tidak diundang, datang, orangnya kekar-kekar. Apa enggak berdebar-debar? Nah, kemudian diberi kabar dia. Ini dia. Di 71 dikatakan istrinya jadi tertawa karena dikabarkan sesuatu. Ya, tentang Ishak, kemudian Yakub. Nah, kemudian istrinya mengatakan, aku sudah tua, suamiku sudah tua.
Nah, di ayat 71 ini, disinilah Nabi Ibrahim dan keluarga itu mendapat barokah. Ya, barokah. Kalau kita dalam sholat kan, kita mohon Nabi Muhammad dapat barokah seperti Ibrahim dan keluarga dapat barokah. Nah, di sini dia dapat barokah tuh di sini. Kenapa? Dia dapat barokah karena ada informasi tentang Hamid di sini. Nih, Hamid. Apa itu Hamid? Hamid ini super hamdu. Hamid itu super hamdu. Kalau dulu terpuji, hamdu puji, terpuji. Saya tidak mau menerjemahkan hamdu, hamdu, dan itu super hamdu. Jadi begitu penting informasi tentang super hamdu itu, malaikat perlu singgah ke rumahnya Ibrahim. Dan itu menjadi trending topik dalam Al-Quran. Sayang, si pembaca Al-Quran tidak merespon ini dengan baik. Tinggal cerita ini lewat, nggak jelas kita membaca Al-Quran mau cari apa dalam Al-Quran. Inilah cerita yang hebat. Super hamdu mau dikenalkan kepada manusia semuanya. Jadi di kuliah ini mau dikenalkan super hamdu. Ini dia. Kalau ini hamdu, telurnya lahir, hamdu. Tapi kalau aku sudah tua, tidak ada telur. Super hamdu. Nah, itu dia dapat barokah. Barokah di keluarga ini karena dia membawa misi hamdu dan super hamdu. Nah, super hamdu. Ya. Ini yang dikatakan, dia panggil kamu, kamu memperkenankan karakter hamdunya. Bukan super hamdu. Jadi ketika TAGC itu bergabung, itu proses hamdu. Bukan hamid. Jadi pada kisah Ibrahim dan keluarga sudah dikamuskan hamdu dan super hamdu. Nah, tapi itu kan ceritanya kan untuk orang-orang yang para ilmuwan yang tahu tentang TAGC. Bagaimana dengan orang awam yang nggak ngerti TAGC? Allah kasih fenomenanya. Seperti itu kebangkitan. Nah, apa itu negeri yang mati? Ini dia. Seperti itu kebangkitan. Kazalika khuruj. Ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Menghidupkan bumi setelah matinya. Seperti itu kamu dikeluarkan. Ya, makanya ayat sebelumnya bilang tentang hamdu. Ya. Dia hidupkan bumi setelah matinya. Seperti itu kamu akan dikeluarkan. Maka itu Allah menyuruh kita melihat ke bumi yang telah mati. Nanti dia hidupkan. Nah, ini dia. Nah, nanti di musim hujan dia hidup. Anda lihat, nah hidup dia. Seperti itu kebangkitan. Itulah hamdu. Ya. Memperkenankan karakter hamdunya. Jadi telur burung jadi burung itu adalah hamdu. Hamdu. Lalu kuliahnya dipending. Kuliah di university ini dipending. Ditunggu Musa lahir. Ditunggu zaman Musa. Berapa ratus tahun dari Ibrahim ke Musa. Ini kuliah yang besar, saudara. Untuk manusia. Hari ini kita mengulangnya. Kita membahasnya kuliah hebat ini. Telur ular jadi ular. Hamdu. Hamdu. Tapi tongkat jadi ular itu super hamdu.
Hamid. Nah, itu di kisah Musa. Oleh sebab itu Nabi Musa lah yang mengatakan Allah itu kaya Hamid. Karena pengalaman Nabi Musa semuanya Hamid, super hamdu. Hamid, super hamdu. Hanya Nabi Musa yang tahu Hamid. Dan Nabi Musa tahu kaya karena dia pernah dipelihara oleh orang kaya. Ini mana dan salwa turun. Itu super hamdu. Seperti hujan ikan di Australia. Nggak usah Anda ilmiahkan. Ilmiah itu adalah hamdu. Super hamdu. Ini waktu laut itu tergulung, dipukul pakai tongkat oleh Nabi Musa. Super hamdu. Ini super hamdu. Nggak usah Anda ilmiahkan. Nggak usah Anda ilmiahkan. Nggak usah Anda bilang itu tsunami, pasang surut. Nggak, orang dia super hamdu. Jadi pada suhuf Ibrahim dan Musa lah disempurnakan kamus hamdu dan super hamdu. Ini yang dikatakan suhuf Ibrahim dan Musa. Ini ayat ini udah lama sekali kita bingung kenapa Ibrahim dipasangkan dengan Musa. Apa misinya? Ternyata misinya itu hamdu dan super hamdu. Itu prolog untuk mengerti apa itu aula di Gunung Padang. Aula 3D. Nah, aula 3D itu seperti ini. Saya bikin pakai pilar seperti itu dia. Jadi aula di Gunung Padang itu tafsir pilar Al-Qur'annya seperti itu. Bagaimana ceritanya? Nah, saya ingin melihatkan kepada Anda tentang surat yang bersamaan. Ini suratnya sama-sama 54. Kalau dicari, mengapa? Itu ternyata di sini ada tambah 7. Ya. 34 tambah 7, 41. Ini bersamaan. Bilangan yang dipakai bersamaan. Mengapa? Karena di sini tambah 7. 52 tambah 7, 59. Ini berurutan. 9, 129 ini 128 berurutan. Tambah 7 juga. Bahkan ini sama, ini ada tambah 3 kali 7. Sehingga ada bilangan 7 di sini. Nah, maka itu saya katakan, Al-Quran itu condong tersusun atas 7 kolom dan 10 baris, kemudian terulang. 10 baris, 7 kolom, 10 baris. Surah Al-Baqarah dimulai dari surah Al-Baqarah, surah kedua, ayatnya 286. Nah, ditulis seperti itu, 286. Kemudian ditambah 7 jadi 9 di kolom pertama itu. Nah, seperti itu. Kita lihatkan saja di kolom pertama ini tambah 7 terus. Itu. Anda bisa lihat itu berurutan tadi. Puluhannya berurutan. Ya. Ini yang 54 tadi. Mutasabihah bersamaan. Berurutan. Bersamaan. Dan surat Nuh itu berada di sudut terakhir. Kemudian berulang. Nah, kemudian berulang dia. Berulang. Jadi kalau ini halaman pertama, lembaran pertama, lembaran kedua itu 60-nya naik dia. Naik diganti dengan tambah 7. Seperti itu dia. Jadi 72, 28. 73, disinilah terjadi bentuk pendulum Al-Quran. Pendulum Al-Quran. Mengapa 72 berpasangan dengan 286? Selama ini orang tidak tahu ini. Nah, kalau dicepatkan, seperti ini dia. Itu dia kalau dicepatkan. Sehingga yang terlihat itu sebenarnya adalah 28 dan 20. Ternyata ini membawa pesan. Kalau kita lihat ayatnya,
Di sini bagaimana dia katakan kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu bisa mengkufuri karakter Allah? Di sini disebutkan Allah melihat karakter hamba-hamba. Luar biasa kan? Dengan cerita seperti itu, dia membawa dua pesan yang paling penting dalam hidup kita. Bagaimana kamu bisa mengkufuri karakter Allah? Padahal dulunya kamu mati. Allah melihat karakter hamba-hambanya. Nah, itu dia tadi 10 dan 7 kolom dan 10 baris. Surat Nuhnya di sudut sana. Nah, dan ini dikatakan alwah terjaga. Al-Quran mengatakan ini alwah terjaga. Al-Quran itu berada di dalam alwah terjaga. Fi lauhim mahfuz. Terjaga. Pertanyaannya, bagaimana ia dijaga? Maka itu kita perlu melihat Gunung Padang sebagai pilar, pola logiknya. Nih, jadi pola logiknya dia membuktikan dua saja dia buktikan. Nah, bersifat aksioma terbukti semuanya. Nah, itu teras 4 batu ujian 1 bersifat aksioma. Kemudian teras 2 bersifat aksioma, ada kursi dan makom. Nah, di sini baru diketahui bahwa teras 2 ini dari 10 bersifat aksioma. Nah, sehingga teras 1 itu sampai 9 bersifat aksioma. Itu dia. Jadi sampai 9 dia. Nah, bangun X ini sampai dengan 9 itu 22 surat. Sehingga 22 surat ke kiri itu di surat ke-70. Di sini ada penukaran 19, ya, antara 96 dan 114, dan 97 dan 79. Jadi, dia simetri terhadap 70 dan 9. Bangun X ini. Bangun X ini adalah pintu. Nah, kalau kita lihat dari sana, dari dalam, Anda ngerti enggak nanti kalau kita patahkan ini, dia akan seperti ini dia. Dia akan seperti itu. Ini dia. Nah, seperti itu dia. Anda lihat 9 dan 70 itu sejajar, searah. Nah, ini yang dikatakan aula 3 dimensi. Aula Gunung Padang. Nah, ternyata saudara, itu adalah 7. Dan ini 10. Itu berarti alwah. Berarti ini alwah. Itu sebab kapal Nabi Nuh dikatakan atas alwah. Nah, selama ini kita nggak ngerti kenapa alwah itu harus masuk di kapal Nabi Nuh. Ini yang ngerti, alwah. Al-Quran dikatakan alwah, kita ketemukan di sini dia. Ya. Nah, kemudian ada nih kan, semuanya jadi 70 kan. Nah, ini ada ayat yang mengatakan. Nah, kemudian di dalam silsilah yang panjangnya 70 hasta maka masukkan dia. Nah, luar biasa kan? Ketemu 70 hasta aja. Maka itu dikatakan kapal Nuh itu mendarat di Judi. Jadi Judi itu ditandai. Itu. Judi itu ditandai. Ini yang saya sebut kapal Nabi Nuh generasi kedua. Nah, itu dia. Alwah. Ada di Gunung Padang. Sehingga kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kromosom
Kalau dia dirusak, kromosomnya akan putus dengan kode 46. Sehingga ini pertanyaannya, ini apa nih? Ini adalah kromosom itu. Nah, ini apa? Coba Anda perhatikan tadi kan, alwah tadi. Nah, dia dijaga oleh 4 nih. 2 di sana, 2 situ. 4. Kenapa 4? Nah, 4 itu tadi yang burung tadi. Tadi ada kuliah tentang burung 4. Nah, jadi ini adalah ladang TAGC. Nah, ini jalan pembuktian bahwa ladang kebangkitan itu adalah ladang TAGC. Nah, miniaturnya ada di Gunung Padang. Ini dia 70 hasta. Ladang kebangkitan. Ladang TAGC. Nah, ini katakan, ingatlah hari yang dia panggil kamu, maka kamu memperkenankan karakter hamdunya. Itu tadi prolog, memperkenankan karakter hamdu tadi itu penggabungan TAGC. Berarti kita kan dipanggil di ladang TAGC. Nah, itu dia Padang, Gunung Padang, nah, itu ladang kebangkitan. Kita bangkit seperti pohon tumbuh, karena TAGC ada di situ. Nah, ada cahaya kanan dan depan kita. Nah, miniatur ladang kebangkitan. Dalam Al-Quran istilahnya ajedatsu, ladang kebangkitan. Itu dia. Ladang TAGC. Nah, sehingga ini 56 ini bersifat aksioma. Bersifat aksioma. Maka itu kalau Anda lihat ini kan, bangun Y ini dia butuh 55. Kita pertukarkan dia. Nah, 55 ini berada di sini. Di teras 5. Jadi 56 ini bersifat aksioma karena 55-nya di teras 5. Nah, di surat ke-56 ayat 7 inilah mengatakan bahwa manusia itu nanti akan menjadi 3 golongan. Ya. Penghuni kanan, nah, penghuni kiri, dan orang-orang yang didahulukan. Sabikun. Nah, jadi orang kanan itu ketika dia bangkit, dia lewat sana. Lewat situ. Situ ada pintu. Nanti dia ada benteng Al-Araf. Nah, dia lewat di depan benteng Al-Araf. Sedangkan orang yang didahulukan, dia lewat ke sana. Ke sana dia. Dan dia naik tol langit namanya. Dia didahulukan. Maka itu surga itu dikatakan seluas langit dan bumi. Orang nggak ngerti. Kenapa dibilang seluas langit dan bumi? Karena sabikun itu naik dia. Dia nggak di sebelah kanan. Nah, yang menarik itu kan alat peraganya ada di Gunung Padang. Teras 1 ini kan seperti ini. Kan dipertukarkan tadi ini jadi tinggi sebelah kan dia. Tinggi dia. Ini pintu ke surga. Nah, Anda lihat nih tinggi sebelah Gunung Padang. Menunjukkan surat 96 sana. Nah, itu dia. Tinggi sebelah. Nah, jadi ladang kebangkitan. Miniaturnya ada di Gunung Padang. Nah, itu dia. Nah, ladang kebangkitan ini, kalau di miniaturnya ini, kalau di ini kan dia, nah itu nur, mereka mengeluarkan nur. Ya. Ternyata pada waktu itu gelap. Ya. Orang beriman itu punya nur. Kemudian sampai dia minta sempurnakan nurnya. Ya. Nah, kemudian orang-orang munafik itu tidak punya nur. Dia minta nur kepada orang beriman. Nah, lalu disuruh pergilah ke belakang. Nah, ke belakang dia, kemudian di sana ada rahmat dan di situ ada azab, ditutup. Itu ceritanya dalam Al-Quran. Nah, ada pagar, ada azab, kemudian baru masuk ke
surat ke-7 ayat 46. Nah, di sini benteng Al-A'raf. Ada kata-kata benteng Al-A'raf. Jadi orang-orang itu sebelum masuk surga dia lewat benteng Al-A'raf. Kalau di Gunung Padang namanya Gunung Masjid. Nah, dia dikasih salam sama orang di benteng Al-A'raf ini. Salam atas kamu, salam atas kamu, salam atas kamu. Nah, dia belum masuk. Belum masuk dia. Bahkan yang menyuruh masuk dia ini adalah orang yang di benteng ini. Nah, masuklah ke surga katanya. Nah, ini orang-orang kanan semua. Nah, orang-orang kanan. Nah, kemudian karena kebangkitan ini kan berhubungan dengan kematian, mati kan kemudian bangkit. Maka itu perlu pengkamusan. Apa itu? Ini loh. Kalau kita tulang belakang kita ini kan 33 ruas. Nah, kalau kita berjalan 23 kemudian berhenti, maka kita berhenti itu di nomor 9. Di tulang punggung nomor 9. Itu yang kita zuhur. Nah, itu kita wukuf di Arafah, berhenti itu di tanggal 9. Kemudian ditambah 3 lagi. Nah, itu adalah sama dengan 3 jumrat. Kemudian sisa 7 tulang leher. Nah, itu adalah tawaf, kemudian kepala. Nah, semuanya jadi 23, 37 bilangan ini habis dibagi 19. 1, 2, 3 kali 19. Nah, ini sama dengan manasik haji polanya. Nah, bahkan ada kata 3 dan 7 ini dalam ibadah haji. 3 hari puasa di sini dan 7 hari nanti kalau pulang. Jadi 37 pun ada di sini. Endingnya apa? Endingnya mau kasih tahu, kepala itu adalah Ka'bah. Nah, itu dikunci oleh Nabi, disegel oleh Nabi. Khataman Nabiyyin itu kan Nabi yang menyegel namanya. Dia segel oleh Nabi apa? Salat jenazah untuk orang laki-laki, imamnya menghadap ke kepala. Menghadap ke kepala. Disegel oleh Nabi. Nah, ini bangun Y kan, kita sudah ketemu. Kalau kita mundur 33, itu kita ketemunya 96. Karena udah diganti kan 96 sama 114. Dan itu persis di pintu. Nah, pintu tadi. Jadi kalau kita berjalan 23 dari 96, kemudian berhenti, ternyata kita berhenti di surat 22. Namanya haji. Jadi di sini dibuktikan bahwa berhenti itu sama dengan haji. Yang itu Nabi bilang, haji itu adalah wukuf di Arafah. Di sini dibuktikan. Selama ini belum bisa dibuktikan. Apa buktinya haji itu adalah wukuf? Di sini dibuktikan. Nah, tambah 3 lagi sampainya di susu. Nah, makanya ibu-ibu menyusukan anaknya 2 tahun sempurna di 233 ini. Nah, lanjutkan 7 lagi adalah leher kan. Nah, ternyata itu direspon oleh bilangan 19. Dilanjutkan lagi, itu sampainya di singgasana. Kesimpulannya apa? Nah, 23 di haji itu adanya di praembrio. Jadi sebelum menemu wukuf itu kan bertemu dengan telur ibu, kemudian dia wukuf kan. Nah, jadi di haji pun ada 23 itu. Jadi kesimpulannya apa? Singgasana itu adalah ini sebuah kesimpulan yang luar biasa. Kalau Nabi tidak mengkunci dengan sholat menghadap ke kepala, sholat jenazah untuk laki menghadap kepala,
Saya nggak bisa bilang ini kepala. Kita tidak bisa mengatakan singgasana itu adalah kepala. Ka'bah di kepala. Nah, kemudian barulah kita masuk ke Ahad monumen. Monumen deklarasi Ahad. Itu harus kita lewati baru bisa masuk sini. Jadi kalau Anda tidak percaya bahwa Nabi menghadap ke kepala, ya Anda lost. Anda tidak bisa ikut. Makanya dikatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahul haq. Kami akan melihatkan ayat-ayat kami di ufuk yang di dalam diri mereka. Akhirnya terbukti bagi mereka bahwa Islam itu lengkap. Sholat jenazahnya menjadi peran di sini. Berperan. Dikunci oleh Nabi. Kepala. Ka'bah itu kepala. Sehingga kita dapat. Ini dia. Bukti tiap sesuatu Al-Quran itu. Nah, jadi Gunung Padang itu kalau dia bersujud, ekspresinya seperti itu. Karena bangunnya itu kan kepala. Nah, ada ayat bilang, dan masuklah ke pintu dengan bersujud. Ini luar biasa kan? Kenapa? Pintu. Jadi di ujung kaki itu pintu. Tapi waktu bersujud, umat Islam itu merapatkan kakinya. Nah, waktu menahan itu akan bangkit, dia buka kakinya. Jadi Gunung Padang itu ekspresi menahan, tidak bersujud. Nah, tapi yang jelas itu kaki kan, ekspresinya ke sana kan. Jadi kalau dia sholat itu menghadapnya ke sana, ke selatan. Sehingga putaran sholatnya itu ke sana, putaran. Ya, ekspresi menahan. Putaran sholatnya ke sana. Nah, putaran sholat digabung dengan putaran bumi, ini adanya di mana? Adanya cuma di roda gigi sholat. Ya. Ekspresi menahan. Nah, tidak bisa, Gunung Padang tidak ke sana, menghadapnya tidak ke sana. Jadi kalau ditanya, boleh nggak Gunung Padang jadi balik gitu? Enggak. Dia tidak ke sana menghadapnya. Itu yang perlu Anda tahu. Ke sana dia menghadapnya ekspresinya. Nah, dia sujud ke sana. So, orang sholat itu kalau dia menghadap ke sana, putarannya ke sana kan? Dia memberi informasi putaran ke sana. Jadi kalau ini putaran ke situ. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dia membuat putarannya ke sana, menghadap ke selatan? Karena kita sudah buktikan di kuliah ketiga bahwa khatulistiwa itu lewat Gunung Padang. Itu tanggal 8 bulan 11 2020. Ini tanggal 8 bulan 11 2020 kita sudah mendeklarasikan khatulistiwa dulu itu lewat Gunung Padang. Sehingga putaran sholatnya berlawanan dengan putaran bumi. Itu hanya ada di roda gigi sholat. Putaran berlawanan arah. Itu dia, roda gigi ini kalau dikombinasikan dia berlawanan arah. Ini dia, di Borobudur ada 5 putaran lagi. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu 17. Sehingga roda gigi sholat itu berhubungan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita temukan di mata pelajaran roda gigi sholat. Kesimpulannya apa? Kita jadi mengerti mengapa di sini cuma satu. Ahad. Mengapa Ahad?
Sampai ada ayat mengatakan, katakan Allah itu ahad. Karena saudara, dari ini kita jadi mengerti kalau begitu teras keempat itu dihubungkan dengan ahad. Itu yang saya maksud dengan monumen deklarasi ahad. Karena dia dihubungkan dengan kalimat Allah. Ini dia. Jadi menemukan monumen deklarasi ahad ini menyebabkan kita mengerti kalau begitu teras pertama itu berhubungan dengan ar-Rahim. Teras 1 itu ar-Rahim. Teras 2 dan 3 itu ar-Rahman. 2, 3 ar-Rahman. Teras 4 dengan kalimat Allah. Nah, jadi singgasana itu adalah bismi. Itu tangga untuk materi selanjutnya. Itulah dia bukti untuk tiap sesuatu. Nah, terakhir itu adalah materinya transformasi benteng Al-A'raf. Kalau benteng Al-A'raf itu akan dibangun kan tidak seperti ini kan. Ternyata harus seperti itu. Bagaimana itu? Ya. Ini kan surat Al-A'raf surat ke-7. Nah, nanti benteng Al-A'rafnya dibuatnya seperti ini. Itu bagaimana? Ini di teras 3 dia. Teras 3 ini kalau saya susun, jadi saya sengaja letakkannya di sebelah kanan supaya gampang melihatnya. Saya susun seperti ini. Nah. 28 dan 19. Terus 26 dan 25. Terus 23 dan 22. Nah ini saudara, ini kalau saya jumlahkan ini ayatnya ini 46. 46 dia. Nah, ini kode dari surat ke-46. Surat ke-7 ayat 46 tentang Al-A'raf. Nah, Anda bisa hitung ini 46. Nah, terus kita teruskan, dia mempunyai tangga. Ini teras 3. Teras 3 versi pilar Al-Quran ya. Nah, dia punya tangga. Bahkan dia punya alas kaki lagi. Nah, bukannya tangga, alas kaki. Seperti ini dia. Luar biasa. Itu teras 2-nya. Teras 4. Teras 5. Nah, itu dia. Bahkan kita menemukan 2 balok ini kita temukan di Gunung Padang waktu ekspedisi ketiga itu. Nih, kita temukan 2 balok ini. Ini batu ujiannya. Nah, ini makam. Ini makam. Dan ini kursi. Teras 3. Diapit. Nah, kita bikin dia simetri seperti itu. Kita tambah. Nah, ini teras 1. Nah, Gunung Padang itu seperti ini. Pilar Al-Qurannya. Nah, ini dia. Kalau Anda perhatikan yang tadi, 233 itu persis di lembah itu. Nah,
Di sini kita mengerti mengapa di sana ada tempat duduk, kursi. Ini kan? Nah, ini kan kepala. Nah, ini dua tapak kaki. Nah, tempat duduknya kan di sini. Kalau ini kan dengkul, bukan tempat duduk. Jadi kata kursi mengapa di sini ini luar biasa. Nah, Gunung Padang. Nah, jadi dengan ditemukannya monumen deklarasi Ahan, akhirnya kita mengerti kalau awal teras pertama itu, sini kalau di sini dari tulisan ini kan awal dia nih. Ini Alif Lam Ra. Nah, jadi ini kan benteng Al-Araf di sini nih. Surat ketujuh kan di sini. Nah, sini Alif Lam Ra juga. Jadi benteng Al-Araf ini harus ditransformasi ke sini. Sama-sama Alif Lam Ra. Kita tahu dia sama-sama Alif Lam Ra dari penemuan tadi, penemuan monumen deklarasi Ahad. Kalau Anda tidak menemukan monumen deklarasi Ahad, Anda tidak tahu ini Alif Lam Ra. Berarti Anda tidak merelasikannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi lewat monumen deklarasi Ahad lah kita mengerti kalau begitu ini sama-sama Alif Lam Ra. Nah, berarti ini kan benteng Al-Araf di sini nih, surat ketujuh kan situ. Harus ditransformasi ke sana karena dia sama-sama. Jadi kalau ditanya bagaimana membangun benteng Al-Araf itu, jawabnya di teras seperti di teras 3. Nah, itu dia transformasi benteng Al-Araf. Transformasi benteng Al-Araf. Kalau kalian lihat kan benteng Al-Araf itu kan di leher dia kan, di leher kan ini. Alif Lam Ra itu kan di leher dia. Nah, Anda lihat ini ada kuping ditindik di sini kan. Nah, ternyata kuping itu adalah kalau gambar buminya dia itu di sini. Kupingnya berlobang itu Florida. Penanda kuping. Nah, Amerika itu gambar kepala. Ini masuk ke pelajaran bumi bergambar. Nah, maka itu alat senjatanya orang di sini kampak, bukan bumerang. Jadi di leher dia. Nah, kalau kita turun ke lehernya ini, nah kita menemukan benteng Al-Araf itu. Ini dia benteng Al-Araf. Benteng Al-Araf di leher. Kalau saya bolongkan tengahnya itu, nah di situ dia bilang, salam atas kamu. Nah, jadi salam atas kamu, benteng Al-Araf. Itu dia, di ladang kebangkitan. Nah, benteng Al-Araf. Nah, salam atas kamu. Jadi begitu bikin benteng Al-Arafnya. Nah, itu kan bahasa kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya bagaimana? Nah, ini. Anda bisa bayangkan ya, teras 2 itu suratnya semuanya dibuka dengan Alif Lam Ra. Bahkan di surat 13-nya Alif Lam Mim Ra. Ini belum pernah terjawab. Mengapa ini? Sampai 6 surat ini berturut-turut dibuka dengan Alif Lam Ra. Nah, Anda ngerti enggak? Gitu. Anda mengerti enggak itu maksudnya? Ini kalau saya zoom itu, nah itu dia.
Jadi alif lam ra ini mengatakan kamu ngerti ini ada relasi dari sini ke sini alif lam ra. Dan ini hanya bisa tahu ini alif lam ra kalau Anda telah menemukan monumen deklarasi Ahad. Karena Anda tahu ini alif lam ra karena itu. Ya, ini dia alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Surat batu lagi. Ya itu dia. Kalau Anda zoom. Nah, kalau Anda hitung ini jumlahnya 76. Jumlah ayatnya 76. Jadi Al-Quran itu dikatakan sebagai bukti untuk setiap sesuatu. Nah, kalau Anda perhatikan Ka'bah, sebenarnya lihat nih, lebarnya ini, panjangnya ini, garis besarnya ini 12. 12 ini. 12 ini sebenarnya. Kalau kita bulatkan 12 saja, dia menginformasikan 12. Kenapa? Nah, ini kita punya data nih di matematika Islam kan, data ini kan selama ini kan kita pisah nih. Karena ini surat guru kan ini. Surat guru ini kan karena 78 ini kan kode dari 78% nitrogen di udara. Nah, kemudian ketika guru menyambar di udara, dia menurunkan nitrogen itu ke bumi menjadi pupuk. Ah, luar biasa kan? Ini bisa jadi 78 kodenya. Nah, kalau kita gabung dengan alif lam ra, alif lam mim ra ini kita gabung, masuk 78 di sini. Jumlah ini semua 10, 9, 44. Bilangan ini berapa lama tersimpan di dada dikatai untuk apa? Ya, di kuliah keempat ini saya mengenalkan ini kalau dibagi dengan 76 dapatnya 144 dan ini adalah 12 kali 12. Jadi Ka'bah Anda lihat 12 sehingga benteng Al-Araf itu harus dibikin 12 kali 12. Ya. Kalau Anda hitung yang aslinya ini, memang 12. 12 batu. Ada kisah dalam Musa itu kan, batu itu dilempar pakai tongkat, batu. Keluar 12 mata air. Nah, ini 12 batu. Nah, jadi apakah benteng Al-Araf itu akan dibikin sebanyak 144 ke sana? Atau ke sana 144? Maksudnya miniaturnya. Nah, gambar ini tidak akan pernah Anda ketahui, Anda dapat lihat, kalau Anda tidak menemukan monumen deklarasi Ahad. Begitu pentingnya monumen deklarasi Ahad di Gunung Padang. Nah, jadi seperti itu gambarnya. Salam atas kamu. Maka itu gamelan ini diletakkan di depan gunung masjid. Nah, jadi ketika orang itu dikasih salam, kemudian bunyi gamelannya di sini. Demikian transformasi benteng Al-A'raf. Salam atas kamu. Demikian Pak Bambang. Kuliah keempat ya, tanggal 28 Februari 2021. Dari bertanya 4 sampai kepada
transformasi benteng Al-A'raf. Jadi kalau nanti Ibu Putri akan membangun benteng Al-A'raf, akan dibikin miniaturnya, mengacu seperti ini. Jadi tidak seperti ini. Tidak seperti ini bikinnya. Gimana tuh saya harus bikin bentengnya? Jadi kalau mau dibangun pilar Al-Quran itu versi pilar Gunung Padang, aulanya seperti itu, benteng Al-A'rafnya gimana? Nah, sudah saya jawab, alasan-alasannya harus seperti ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.